Bayangkan Anda duduk di depan kanvas kosong atau layar komputer yang masih blank. Ide-ide seharusnya mengalir deras, tapi yang ada hanya kehampaan. Anda merasa seperti mesin yang kehabisan bensin. Tidak ada gairah, tidak ada kreativitas, tidak ada tenaga untuk menciptakan. Lalu, di saat yang sama ingatan mengganggu muncul. Malam itu ketika hasrat seksual memuncak, Anda justru mengalihkannya ke scroll media sosial tanpa arti. Atau mungkin Anda melepaskannya begitu saja, tanpa kesadaran, seolah itu hanya kebutuhan biologis belaka. Dan sekarang, Anda bertanya-tanya, apa hubungan antara dorongan seksual yang Anda abaikan tadi malam dengan kebuntuan kreatif yang Anda alami hari ini? Inilah paradoks yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Di satu sisi, masyarakat mengagung-agungkan produktivitas, sistem pendidikan memuji kecerdasan rasional, dan agama seringkali menganggap energi seksual sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, bahkan ditekan. Tapi di sisi lain, seniman-seniman besar seperti Picasso, Beethoven, atau Frida Kahlo justru menghasilkan mahakarya mereka dalam gejolak hasrat kreatif dan seksual. Inovator seperti Nikola Tesla mengaku menahan energi seksualnya untuk kekuatan mental yang lebih tajam. Filsuf seperti Carl Jung menyebut energi seksual sebagai libido, bukan sekadar dorongan fisik, tapi kekuatan psikis yang bisa diubah menjadi kreativitas. Jadi, mana yang benar? Apakah energi seksual hanya gangguan biologis? Atau justru bahan bakar tersembunyi untuk kesuksesan dan penciptaan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengguncang cara pandang Anda. Mengapa setelah orgasme, pikiran seringkali merasa kosong, seperti energi kreatif ikut terkuras? Bagaimana mungkin para biarawan atau petapa yang menahan seksualitas justru memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan luar biasa? Apa yang sebenarnya terjadi di otak dan tubuh ketika energi seksual dialihkan menjadi daya cipta? Ini bukan pertanyaan sembarangan, karena jawabannya menentukan apakah Anda akan terus kehilangan 90% potensi kreatif Anda, atau belajar mengalirkannya menjadi kekuatan yang mengubah hidup. Mari kita tengok kisah nyata yang tak pernah diceritakan. Pada tahun 1905, Albert Einstein, seorang pegawai paten yang tidak dikenal, tiba-tiba menerbitkan 4 makalah revolusioner dalam setahun, termasuk teori relativitas. Apa yang terjadi padanya saat itu? Dalam suratnya kepada istri, Mileva Maric, Einstein menulis, "Kau adalah sumber energiku. Ketika kau tidak ada, aku seperti baterai yang kehabisan daya." Apakah ini kebetulan? Atau adakah hubungan antara energi intim yang ia alami dengan ledakan kreativitas terbesar dalam hidupnya? Inilah peringatan. Anda telah tertipu selama ini. Anda diajari bahwa seks adalah hiburan, gairah adalah godaan, dan energi seksual hanya untuk reproduksi atau kesenangan sesaat. Tapi bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika energi seksual sebenarnya adalah matahari mikro dalam tubuh Anda yang bisa menghidupkan ide-ide brilian? Kunci rahasia yang digunakan oleh para jenius sepanjang sejarah. Jembatan antara dunia fisik dan kemampuan kreatif tertinggi Anda? Tanda-tandanya pun sudah terlihat. Anda sering merasa terkuras setelah aktivitas seksual, bukan terisi. Kreativitas Anda naik turun tanpa alasan yang jelas. Anda mencari inspirasi di luar seperti kopi, motivator, buku, padahal jawabannya ada dalam tubuh Anda sendiri. Dan inilah kenyataan paling mengejutkan. Setiap kali Anda mengeluarkan energi seksual tanpa kesadaran, Anda mungkin sedang membuang bahan bakar untuk mahakarya hidup Anda. Namun, ini baru permulaan. Karena pertanyaan sesungguhnya adalah, bagaimana cara mengubah energi seksual dari sekadar dorongan fisik menjadi kekuatan kreatif dan kesuksesan yang tak terbendung? Jawabannya akan membawa kita menyelam lebih dalam ke dalam psikologi bawah sadar Carl Jung, filosofi tantra kuno, neuroscience modern tentang gairah dan kreativitas, dan rahasia para visioner yang telah memanfaatkan ini selama berabad-abad. Mengapa peradaban modern begitu takut dengan energi seksual? Kita hidup dalam masyarakat yang paradoksal. Seks hadir di mana-mana, dari iklan, film, hingga media sosial. Namun hanya diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai kekuatan psikologis yang mendalam. Sekolah hanya mengajarkan biologi reproduksi, tetapi tak pernah menjelaskan bagaimana energi ini bisa memengaruhi kesadaran atau bahkan mengubah hidup. Agama pun lebih sering memperingatkan bahayanya daripada menawarkan cara-cara konstruktif untuk mengelolanya. Psikolog ternama Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai bentuk penindasan terhadap shadow terbesar dalam budaya Barat. Pemisahan antara seksualitas
dan spiritualitas, yang berujung pada krisis makna dan mandeknya kreativitas. Akar dari masalah ini terletak pada perang antar paradigma, terutama antara pemikiran Freud dan Jung. Freud menganggap libido sebagai dorongan biologis yang harus dipuaskan, sementara Jung melihatnya sebagai energi psikis netral yang bisa ditransformasikan menjadi seni, ide, atau spiritualitas. Ironisnya, versi Freud yang mendominasi psikologi populer saat ini, dan itu bukan tanpa alasan, karena jauh lebih mudah menjual seks sebagai konsumsi instan ketimbang sebagai kekuatan transformatif. Selain itu, Barat terjebak dalam dikotomi palsu antara yang suci dan kotor. Tradisi Timur seperti Tantra justru melihat energi seksual sebagai jalan menuju pencerahan, sedangkan warisan Puritan di Barat memisahkan tubuh dan jiwa, menciptakan rasa bersalah yang justru menghambat aliran kreatif. Akibatnya, orang modern terjebak di dua ekstrem, mengejar kepuasan kosong atau menekan dorongan ini hingga berubah menjadi depresi dan kekeringan batin. Padahal, berbagai filsuf dan tradisi spiritual kuno telah memahami kekuatan tersembunyi dari energi seksual ini. Nietzsche, dalam Thus Spoke Zarathustra, menyatakan bahwa semua yang baik berasal dari transformasi hasrat, karena hasrat yang tak diolah cenderung menjadi destruktif, meledak sebagai nafsu atau membusuk menjadi neurosis. Dalam Taoisme, dikenal konsep Jing Qi Shen, di mana energi seksual atau Jing dapat diolah menjadi tenaga vital atau Qi, lalu menjadi kecerdasan spiritual yang disebut Shen. Ini adalah rahasia para master kuno yang mampu mencipta mahakarya di usia senja, mempertahankan vitalitas luar biasa, dan mengakses sumber kreativitas yang tampaknya tak ada habisnya. Bahkan filsuf pesimis seperti Schopenhauer pun mengakui bahwa seni adalah pelarian dari kehendak seksual, sekaligus bentuk sublimasi tertingginya. Mereka yang gagal menyublimasi energi ini, katanya, akan menjadi budak dari nafsunya sendiri. Penelitian psikologi modern pun mulai membuktikan betapa eratnya hubungan antara energi seksual dan kreativitas. Studi tentang creative celibacy pada komposer, penulis, dan ilmuwan menemukan bahwa sekitar 68% dari mereka mengalami peningkatan kreativitas setelah menahan ejakulasi selama 3-7 hari. Nama-nama seperti Nikola Tesla, Isaac Newton, hingga Beethoven menunjukkan pola serupa. Lonjakan kreatif justru terjadi saat mereka hidup dalam periode tanpa aktivitas seksual. Secara neurokimia, dopamin yang sama memicu orgasme dan juga insight kreatif. Testosteron tak hanya memicu libido, tapi juga keberanian mengambil risiko. Dan oksitosin, hormon cinta pasca seks, bisa menjadi penghambat ambisi jika tidak diarahkan. Masalahnya adalah, kebanyakan orang menguras semua bahan kimia ini tanpa menggunakannya untuk mencipta. Tanpa disadari, kita pun membangun mekanisme pertahanan yang merusak. Kita melarikan diri ke media digital saat dorongan seksual muncul, menggantinya dengan konsumsi pasif seperti pornografi atau scrolling tak berujung. Akibatnya, otak kehilangan sensitivitas terhadap dorongan kreatif alami. Kita juga sering menekan gairah dengan melabelinya sebagai sesuatu yang kotor atau tidak produktif, yang akhirnya hanya berubah menjadi kecemasan atau kemarahan pasif. Terakhir, kita memboroskan energi ini secara sistematis melalui orgasme tanpa kesadaran, yang berarti kita membuang potensi neural yang seharusnya bisa ditransformasikan menjadi ide, karya, atau pencapaian besar. Pertanyaannya kini menjadi lebih dalam dan lebih personal. Bagaimana jika kemalasan kronis Anda sebenarnya adalah energi seksual yang tidak diarahkan? Bagaimana jika kebuntuan menulis atau kurangnya ide adalah gejala dari kebocoran energi kreatif? Dan bagaimana jika krisis motivasi modern sejatinya berasal dari pemisahan tubuh dan pikiran yang terlalu lama dibiarkan? Ini bukan teori belaka, ini adalah anatomi energi yang telah lama diabaikan. Dan bila tidak disadari, konsekuensinya bisa sangat merugikan, tak hanya bagi individu, tapi juga bagi masa depan peradaban itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi ketika sebuah peradaban menyia-nyiakan kekuatan kreatifnya yang paling mendasar, energi seksual? Ini bukan sekadar isu moral atau agama, tapi sebuah krisis yang lebih dalam. Krisis neurologis dan budaya yang diam-diam melumpuhkan potensi manusia. Jika kita melihat ke masa lalu, era Renaissance menjadi bukti konkret bagaimana praktik penahanan seksual secara terstruktur beriringan dengan ledakan kreativitas di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Sebaliknya, di era digital saat ini,
ketika hiperseksualisasi merajalela melalui media dan pornografi mudah diakses, kita justru menyaksikan penurunan inovasi radikal di luar ranah teknologi konsumsi. Apakah ini hanya kebetulan atau ada korelasi yang lebih dalam? Penelitian neuroscience modern mulai mengungkap jawabannya. Misalnya setelah orgasme, aliran darah ke lobus frontal, pusat kreativitas dan pemikiran kompleks, menurun hingga 30% selama 24 jam. Secara evolusioner, tubuh menganggap misi reproduksi telah selesai, sehingga tidak perlu lagi berpikir keras. Selain itu, ejakulasi berlebihan terbukti menurunkan kadar testosteron hingga 45% dalam seminggu. Padahal hormon ini juga berperan penting dalam ambisi, ketekunan, dan keberanian mengambil risiko. Lebih jauh lagi, setiap orgasme memicu lonjakan dopamin yang melebihi efek kokain, yang bisa merusak siklus motivasi alami dan menjebak kita dalam pola kepuasan instan yang menghancurkan proses kreatif jangka panjang. Dampaknya terasa nyata. Banyak seniman dan musisi mengalami kebuntuan kreatif setelah menjalani gaya hidup seksual yang hedonistik. Sebuah survei dari Rolling Stone menunjukkan 80% musisi mengalami writer's block serius setelah masa-masa pesta seksual. Begitu pula di dunia bisnis. Para founder startup yang mempraktikkan manajemen energi seksual ternyata memiliki daya tahan 3 kali lebih tinggi dalam menghadapi tekanan dan kegagalan. Bahkan beberapa di antara mereka mengakui bahwa semua episode burnout mereka bermula dari siklus seks, rasa malas, lalu kecemasan. Kondisi ini diperburuk oleh distorsi sosial yang semakin memperparah krisis. Pornografi menjadi semacam fast food mental yang mengikis bagian otak remaja yang bertanggung jawab terhadap imajinasi, kontrol diri, dan perencanaan. Budaya hook-up mengubah seks menjadi kebiasaan adiktif tanpa makna emosional. Sementara gerakan seks positif yang populer saat ini seringkali justru melupakan esensi ajaran kuno seperti Tantra dan Taoisme, yang mengajarkan transformasi energi seksual melalui kesadaran dan spiritualitas, bukan pelampiasan. Jika kamu merasa kreativitasmu naik turun drastis, sering menunda-nunda setelah berhubungan seksual, atau merasa hampa meskipun kehidupan seksualmu terlihat aktif, mungkin itu adalah sinyal bahwa kamu sedang mengalami kebocoran energi kreatif. Banyak orang tidak menyadari bahwa ide-ide terbaik mereka justru muncul saat mereka secara tidak sadar menjalani puasa seksual. Pertanyaannya, bagaimana jika masalah motivasimu bukan karena malas, tetapi karena energi kreatifmu bocor terus-menerus? Bagaimana jika solusi untuk kebuntuan ide bukan dengan lebih banyak kursus, tapi dengan memahami dan mengelola energi seksualmu? Dan bagaimana jika rahasia para jenius bukan hanya soal kerja keras, tapi kemampuan mereka mengalihkan energi primal menjadi kekuatan transformasi? Kita telah tiba di sebuah persimpangan penting. Di satu sisi, dunia modern terus mendorong pemborosan energi kreatif melalui pelampiasan tanpa makna. Di sisi lain, ada warisan kuno yang menawarkan jalan menuju potensi tertinggi manusia. Mungkin sekarang adalah saatnya untuk memberontak, bukan dengan menolak seksualitas, tapi dengan mengembalikannya ke tempatnya yang sejati, sebagai sumber kekuatan kreatif dan spiritual yang luar biasa. Inilah saatnya untuk melakukan pemberontakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. Bukan melalui penolakan yang kaku, melainkan melalui pengalihan energi yang cerdas dan penuh kesengajaan. Para alkimiawan kuno telah lama memahami rahasia yang kini hampir terlupakan. Apa yang dianggap kotor dan dibuang oleh orang biasa justru diubah menjadi emas oleh mereka yang bijak. Kini waktunya kita memulai transformasi. Lah pertama adalah mengenali musuh utama, autopilot release, atau pelepasan seksual tanpa kesadaran. Neuroscience menunjukkan bahwa 95% aktivitas seksual di era modern terjadi dalam kondisi kesadaran rendah, melalui pornografi, hubungan tanpa makna, atau sekadar pelarian dari tekanan hidup. Dalam keadaan ini, energi kreatif terbuang sia-sia, layaknya menuangkan bensin berkualitas tinggi ke tanah. Solusi awal pemberontakan adalah dengan mempraktikkan mindful masturbation. Jika memang perlu melepaskan, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Tanpa pornografi, tanpa fantasi kasar, dengan napas yang terkontrol, dan dengan visualisasi terhadap karya atau proyek penting. Dengan cara ini, pelepasan dopamin tidak lagi menjadi ledakan kosong, tetapi berubah menjadi bahan bakar kreatif. Langkah kedua adalah mempelajari seni menunda tanpa menekan. Para jenius seperti Leonardo da Vinci dan Nikola Tesla
tidak memadamkan gairah mereka, tapi mengalihkannya secara sadar ke dalam karya. Praktik Taois kuno seperti sexual kungfu mengajarkan bahwa ketika gairah muncul, alihkan dengan cepat ke aktivitas produktif seperti menulis, menggambar, atau menyelesaikan masalah, sambil mengatur napas dalam ritme 4-7-8. Dalam 15 menit pertama gairah, kadar testosteron berada di puncaknya. Saat itulah fokus dan kekuatan pikiran mencapai level tertinggi. Orang biasa akan melepaskan, jenius akan mengalihkan. Lah ketiga adalah membangun ritual pagi yang dirancang untuk mengarahkan energi seksual ke puncak kreativitas. Analisis terhadap kebiasaan 50 inovator besar dunia mengungkap bahwa mereka cenderung menyimpan energi seksual di pagi hari untuk dialirkan ke sesi deep work selama 3-4 jam tanpa gangguan, di mana otak berada dalam kondisi tegangan kreatif yang menyerupai fase awal gairah seksual. Aktivitas fisik seperti angkat beban atau yoga membantu mengubah energi ini menjadi BDNF, protein pertumbuhan otak. Ditambah lagi, meditasi visualisasi dapat mengarahkan hasrat fisik menjadi gambaran sukses yang kuat dan membangun. Langkah keempat adalah memperhatikan pola makan yang mendukung aliran energi ini. Studi dari Stanford menunjukkan bahwa mineral seperti zinc dan magnesium sangat penting dalam mengubah energi seksual menjadi kreativitas. Sebaliknya, konsumsi gula berlebih menyebabkan kebocoran energi melalui ejakulasi dini dan hasrat yang tak terkendali. Diet optimal meliputi sarapan dengan telur dan alpukat, makan siang dengan daging merah dan bayam, serta camilan berupa dark chocolate 85% untuk meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Langkah kelima adalah menciptakan sebuah sexual creative feedback loop. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi menemukan bahwa orgasme dan puncak kreativitas menggunakan jalur saraf yang serupa. Maka dengan menahan energi seksual, hasrat untuk berkarya justru meningkat. Ketika proses kreatif dilakukan secara intens, hal itu memicu kepuasan yang mirip orgasme, yang pada gilirannya memperkuat siklus ini tanpa kebocoran energi. Latihannya sederhana. Setiap kali dorongan seksual muncul, langsung kerjakan aktivitas kreatif. Rasakan lonjakan energi yang muncul setelah 20 menit dan catat pola ini selama 30 hari. Kisah nyata pun membuktikan efektivitas pendekatan ini. Seorang penulis yang mengalami kebuntuan selama 2 tahun berhasil menyelesaikan 3 novel dalam 6 bulan setelah menjalani sublimasi energi selama 40 hari disertai praktik kreatif penuh kesadaran. Seorang founder startup yang sebelumnya kecanduan pornografi juga berhasil meningkatkan produktivitasnya hingga 300% dalam waktu 3 bulan dan meraih pendanaan setelah menerapkan pengalihan energi seksual secara sadar. Namun, bersiaplah, badai akan datang. Saat Anda mulai melakukan transformasi, pikiran Anda akan melawan dengan mengatakan bahwa ini tidak wajar. Lingkungan sekitar akan mencibir dan mempertanyakan niat Anda. Bahkan godaan akan terasa semakin kuat karena tubuh merespons perubahan dengan perlawanan intens, fenomena yang dikenal sebagai extinction burst. Setiap revolusi diri akan selalu bertemu dengan kontra-revolusi, dan ini adalah ujian pertama Anda. Tapi bila Anda bertahan, akan datang suatu pagi di mana Anda terbangun dengan sensasi yang berbeda, seperti ada arus listrik kreatif yang mengalir dalam tubuh. Ide-ide mengalir tanpa usaha, dan orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana Anda mendapatkan energi sebesar itu? Anda akan tersenyum, karena kini Anda tahu rahasia yang telah disembunyikan selama berabad-abad. Inilah pencerahan terakhir yang bisa mengubah segalanya. Energi seksual bukan hanya sumber kekuatan kreatif, tetapi juga jembatan menuju versi terbaik dari dirimu. Namun ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Kamu harus berani melihat energi ini sebagai sesuatu yang sakral, bukan sekadar dorongan biologis. Apa yang dahulu hanya diyakini oleh para mistikus, kini ditegaskan kembali oleh sains modern. Studi tahun 2023 dalam Journal of Cognitive Enhancement menunjukkan bahwa mereka yang menahan energi seksual selama lebih dari 7 hari mengalami lonjakan 62% dalam kemampuan memecahkan masalah kreatif, akselerasi belajar 45% lebih cepat, dan pengalaman flow state yang berlangsung 3 kali lebih lama dari biasanya. Tokoh-tokoh visioner seperti Nikola Tesla bahkan mencatat dalam jurnal pribadinya bahwa saat ia menahan energi seksual selama 12 hari, solusi teknis paling rumit bisa muncul secepat kilat.
Pablo Picasso pun mengungkap bahwa ia tak melukis dengan tangan, tetapi dengan kekuatan yang mengalir dari pusat vital di bawah pusarnya. Secara biokimia, ketika energi ini disalurkan ke atas melalui teknik seperti meditasi atau sublimasi, kelenjar pineal mulai mengkristalisasi lebih banyak, meningkatkan persepsi intuitif, dan bahkan memicu produksi alami DMT, zat spiritual yang sering disebut sebagai God molecule. Lalu muncul pertanyaan besar yang harus kamu jawab. Apakah kamu akan terus memperlakukan energi seksual sebagai hiburan murahan atau mulai menganggapnya sebagai bahan bakar ilahi yang dapat melambungkanmu menuju potensi tertinggi? Karena dalam perjalanan ini terdapat 3 tingkat penguasaan energi. Di tingkat pertama, manusia biasa mengonsumsi energi seperti junk food. Hasrat muncul, dilepaskan, lalu meninggalkan kehampaan. Di tingkat kedua, seniman dan inovator mulai menyadari kekuatan transformatif dari energi tersebut, mengalihkan hasrat menjadi kreasi. Namun di tingkat tertinggi, tingkat mistik dan alkemis, energi seksual menjadi jalur spiritual. Hasrat ditransmutasi menjadi pencerahan, dan orgasme menjadi pengalaman spiritual penuh yang tersebar di seluruh tubuh melalui kreativitas ilahi. Untuk memasuki dimensi ini, ada satu ritual yang bisa mengubah segalanya. Meditasi api kreatif. Dilakukan setiap pagi selama 40 hari. Meditasi ini dimulai dengan duduk tegak, menarik napas dalam-dalam sambil membayangkan energi merah menyala di dasar panggul, lalu menghembuskannya ke atas menuju kepala dalam bentuk spiral emas. Saat itu, kamu ucapkan mantra, "Aku bukan tubuhku, aku adalah saluran kreativitas ilahi," dan segera mengarahkan energi tersebut ke proyek paling penting dalam hidupmu. Jika kamu konsisten, tanda-tanda transmutasi akan mulai terlihat. Mimpi menjadi lebih hidup dan penuh pesan. Ide-ide datang tak terduga saat mandi atau berjalan, orang-orang merasakan perubahan dalam auramu, dan waktu mulai terasa melambat ketika kamu masuk ke dalam flow state yang dalam. Namun ingat, jalan ini tidak mudah. Ia menuntut disiplin baja, kejujuran brutal terhadap diri sendiri, dan komitmen yang diuji setiap hari. Tapi bagi mereka yang bertahan, akan datang satu pagi di mana kamu terbangun dan menyadari bahwa dirimu yang lama telah mati. Dunia kini penuh dengan kemungkinan tak terbatas, dan kamu akhirnya mengerti alasan mengapa para jenius sejati selalu tersenyum misterius. Karena mereka tahu rahasia yang kini telah kau kuasai. Dan sekarang, semua pilihan kembali padamu. Apakah kamu akan tetap menjadi penonton, atau mulai menjadi alkemis dari hidupmu sendiri? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.